Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa alumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ummul Barahin fi Ilmil Kalam ya. Ummul Barahin ini khusus fokus kepada ilmu kalam yang disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Namun kali ini pembacaan Ummul Barahin Al-Fakir dibantu oleh Hasyiatud Dasuki, sebuah buku yang menjadi hasyiahnya Ummul Barahin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki. Taghammadahumullah birahmatihi wa askanahuma fasiha jannatihi amin. Kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasiddiqin wa sahabatihi radhiyallahu anhum ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kepada seluruh musannifin, muallifin, mufassirin, muhaddisin, fuqaha wa musawwifin dan guru-guru kita, masyayikhina fi ma'ahidina, mudarrisina fi madarisina, muallimina fi qiraatil Qur'an, khususnya kepada musannif kitab Ummul Barahin Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dan juga penulis Hasyiatud Dasuki Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki. Tawammadahumullah birahmatihi wa askanahuma fasiha jannatihi. Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waqad azza, dan sungguh telah mengacu. Nah, ini sudah sampai di sini ya. Waqad azza, dan sungguh telah mengacu Ibnul Arabi, siapa Ibnul Arabi, al-qaula, terhadap suatu pendapat yang menyatakan bi'annahu ta'ala yu'lamu bit-taqlidi, bi'annahu ta'ala, dengan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yu'lamu, ialah dapat dikenal, diketahui, siapa Allah bit-taqlidi, dengan cara taklid. Lah, klaim seperti itu, kata Ibnul Arabi, itu adalah mengacu ilal mubtadi'at, terhadap pendapatnya ahli bid'ah, kata Ibnul Arabi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Allah dapat diketahui dengan cara taklid itu mengacu terhadap pendapatnya ahli bid'ah, kata Ibnul Arabi. Ini yang dimaksud Ibnul Arabi di sini adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi ya, Al-Faqih, bukan Muhyiddin Al-Arabi itu. Jadi kalau di kitab itu kita ketemu dengan Ibnul Arabi, itu ada dua ya. Kalau pakai al, Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tapi pakai al, Ibnul Arabi, itu maksudnya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang faqih, sahibul aridah wa tafsir. Kalau Ibnu Arabi yang dimaksud adalah Muhyiddin Ibnu Arabi As-Sufi, Muhyiddin Al-Arabi As-Sufi, yang punya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu tokoh sufi yang kontroversial itu. Jadi yang membedakan adalah alnya. Kalau ada alnya Ibnul Arabi, maka seorang faqih yang punya kitab banyak, Al-Kabir fil I'tiqad, As-Saghir, Al-Mutawassit. Kalau
tidak pakai al Ibnu Arabi, yang dimaksud adalah Muhyiddin Al-Arabi, seorang sufi yang punya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Yang dimaksud di sini adalah Ibnul Arabi, yaitu Al-Imam Abu Bakar, yang hidupnya semasa dengan Ibnu Rushd, yang punya kitab Bidayatul Mujtahid itu. Jadi kata Ibnul Arabi, kalau ilmillah itu dapat diperoleh dengan taklid, maka itu mengacu pada pendapatnya ahli bid'ah. Wa nasodan memberikan nas, menentukan siapa Ibnul Arabi hu terhadap waqad aza ila akhirih ini fi kitabihi, dalam kitabnya Ibnul Arabi Al-Mutawassit fil I'tiqad, yaitu kitab Al-Mutawassit fil I'tiqad. Apa kata Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Mutawassit? I'lamu, kata taulah kalian harus tahu. Allamakumullah, semoga memberikan ilmu hukum terhadap kalian, Allahu, siapa Allah. Anna hadzal ilma, terhadap sesungguhnya ilmu ini, al-mukallafu, yang ditaklifkan, yang dipaksakan, bihi, apa, dengan hadzal ilm, itu la yuhsoluh, tidak dapat dicapai, apa hadzal ilm, daruratan, dalam bentuk darurah, dalam bentuk pasti, wala ilhaman, dan tidak bisa didapat dalam bentuk ilham, inspirasi, wala yasihu, dan tidak sah juga at-taqlidu, apa bertaklid, fihi, di dalam hadzal ilm. Ini kata Ibnu Arabi. Jadi al-ilmu billah, yang mana ini adalah wajib, itu tidak bisa dicapai dengan berbentuk darurah, dengan pasti, ataupun tidak bisa dicapai dengan bentuk ilham, nggak bisa. Dan tidak sah kalau ilmu billah ini, al-ilmu billah ini diperoleh dengan cara taklid, pengenalan terhadap Allah ini tidak sah, kata Ibnu Arabi. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyakuna, apa harus ada, ala khabaru, apa khabar, kabar-kabar dari Quran Sunnah, tariqon, ialah menjadi jalan, ilaihi, terhadap al-ilmu billah. Wa innamat tariqu, hanya saja bermula jalan, metode ilaihi, menuju al-ilmu billah ini, an-nazaru, ialah nazar. Jadi untuk mengenal kepada Allah tidak boleh hanya mengandalkan khobar-khobar, informasi-informasi. Itu merupakan metodologi yang dilarang. Jadi untuk memperoleh ilmu Allah, pengenalan beneran, pengenalan yang sesungguhnya terhadap Allah, itu hanya bisa diterima bila melalui metode proses nazar. Harus melalui proses nazar. Warasmuhu, dan bermula definisinya an-nazar apa? Apa itu nazar? Annahu, ialah sesungguhnya nazar, al-fikruh, ialah pemikiran, al-murattabu, yang disusun, fin nafsi, di dalam hati, ala tariqin, atas satu metode, yufdi, yang dapat menyampaikan, apa tariq, ilal ilmi, terhadap pengetahuan, awidhonni, atau sangkaan. Jadi harus melalui proses nazar. Proses nazar itu adalah proses berpikir yang tertib, yang disusun di dalam hati, yang tertib di dalam hati, atas satu jalan yang bisa mengantarkan seseorang terhadap pengetahuan ataupun zon. Yatlubu, mencapai, bihi, dengan nazar, dengan al-fikruh, dengan pemikiran itu, man, siapa orang, qoma, yang tegap berdiri, siapa man, bihi, dengan al-fikr, dapat mencapai, memperoleh, ilman, terhadap ilmu, fil ilmiyah, di dalam beberapa masalah yang dianggap cukup dengan ilmu, di dalam beberapa masalah ilmu, awalabata dhannin, atau ia akan memperoleh walabata dhannin, zon yang mendominasi pada
pemikirannya fil madnunati dalam beberapa masalah yang bisa diselesaikan dihadapkan dengan adzan. Walau kana, dan seandainya hadzal ilmu, apa ilmu ini, yusalu ialah dapat dicapai apa hadzal ilmu daruratan dengan bentuk darurah, la adrokah maka dapat mencapai siapa seseorang, la adrokah maka sungguh mencapai zalika terhadap hadzal ilm jami'ul uqala'i siapa beberapa ahli akal, orang-orang yang cerdas. Seandainya ilmu billah ini dapat dicapai dengan bentuk darurah, dapat kabar-kabar dari Quran, hadis, maka semua uqala itu orang-orang kafir yang cerdas-cerdas, apalagi orang Islam, itu mereka akan mengenal Allah. Tapi kan kenyataannya tidak kan. Au ilhaman, atau seandainya ilmu billah ini dapat dicapai dengan bentuk ilham, la wada'ah maka sungguh meletakkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala dzalika terhadap hadzal ilm fi qalbi kulli hayyin di dalam hatinya tiap makhluk yang hidup, liyatahaqqaqah agar menjadi mantap, bihi dengan zalik at-taklifu apa taklif. Begitu juga seandainya ilmu billah ini dapat dicapai dalam bentuk ilham, inspirasi langsung, siraman langsung dari Allah, maka pastinya semua makhluk hidup Allah kasih, sehingga taklifnya menjadi mantap. Tapi kan kenyataannya kan tidak kan. Tidak semua makhluk kenal pada Allah. Banyak itu di luar sana ya orang-orang kafir yang gak kenal Allah, orang non muslim lah. Wa aidan, dan juga fa innal ilhama, karena sesungguhnya ilham nau'u daruratin ialah bagian macam dari ilmu daruri. Wa qad abtalna, dan sungguh telah membatalkan siapa kami ad-darurata terhadap daruri, terhadap ilmu darurah. Jadi ilmu ini hanya bisa dicapai dengan nazar, al-fikrul murattab fin nafsi, yang ala tariqin yufdi ilal ilmi awidzan. Jadi tidak cukup hanya berdasarkan karena ada khabar informasi dari ini dan itu. Kemudian